10 kata negatif yang menghancurkan hati anak kita. Yang pertama, caci maki. Faham caci maki? Dicelah, dipanggil dengan nama-nama tidak bagus, haiwan, anjing, binatang. Ada. Saya pernah dengar seorang ibu karena emosi marah sama dia punya anak, dia bilang anjing kesini. Ini sebuah kata, boleh jadi tidak ada arti bagi kita, tapi besar bagi anak kita. Dan Rasulullah sudah menajarkan, sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Kalau bercakap-cakap itu perak, berarti diamnya itu emas. Mana yang lebih mahal? Perak atau emas? Semua bawa emas hari ini? Bawa kan? Angkat tangan. Saya kemarin bangga seorang ibu. Saya sebenarnya mau sebut nama, tapi dia tidak mau disebut nama. Tapi saya mendoakan saja. Dia membawakan kepada saya emas senilai 50.000 ringgit Malaysia. 50.000. Semua emasnya yang dia dapat sebagai hadiah dari kawin mas kawinnya dan segala hadiah dari keluarga, dia ikhlaskan. Saya sendiri berfikir macam mana ibu punya emas nanti buat hiasan. Dia berkata, yang membuat saya nangis, dia berkata, hiasan saya di surga Allah. Dan mohon maaf bagi kaum wanita, emas itu mahal. Boleh dia kurbankan kereta, boleh kurbankan apa saja, tapi jangan emas. Itu mahal. Oleh karena itu, wanita yang sudah sanggup mampu dia sedekahkan dermakan emasnya itu bukan main-main di sisi Allah. Karena Allah tahu sifat wanita suka emas. Itu yang difirmankan Allah, lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan surga Allah kecuali mendermakan apa yang kamu suka. Sudah jelas yang pertama, tolong jaga. Kalau anda merasa emosi, lagi marah, tahan lidah. Tahan, semampu tahan. Dan berbanyak istighfar, supaya tidak keluar kata yang tidak baik terhadap anak kita. Kasihan kita punya anak. Kasihan kita punya anak. Karena masalah kasihan, bukan kita caci maki dia, anjing, binatang, habis itu maaf sayang. Itu tidak boleh. Jadi sebelum kita minta maaf, kita lebih baik menjaga daripada menobati. Kalau menobati belum tentu sembuh, betul? Tapi menjaga terjamin terjaga dari penyakit. Kalau kita menjaga tidak berkata negatif, mencaci maki anak, mencelah anak kita, insya-Allah dia tidak akan sakit. Tapi kalau dia sudah sakit, untuk berobat, walaupun itu ikhtiar, tapi belum tentu sembuh. Yang kedua, menghina anak kita. Maksudnya menghina, kamu bodoh selama-lamanya.
Saya heran kamu tidak boleh menjadi anak pandai. Apalagi ucapan itu kehinaan di hadapan kawan-kawannya. Oh, itu bahaya. Itu anak kita. Menurut saya, kalau ada orang tua menghina anak, itu orang tua itu jahat. Tidak boleh dia punya anak. Itu banyak masalah di negara kita. Ini jujur saja, sebabnya kata-kata. Banyak masalah. Saya buka majlis ta'lim di Jakarta. Kita punya majlis ta'lim rutin. Baru kemarin kita resmikan tanggal 1 Januari. Alhamdulillah rutin hadir majlis ta'lim. Setiap hari Sabtu, Ahad, kemudian hari Rabu. Sekitar 3,000 jamaah. 3,000 jamaah rutin. Sampai majlis ta'lim macam rumah tidak cukup. Jadi 2 lantai tidak muat. Semua full, terus kemudian orang di luar. Kita bagi macam kaimah. Saya bukakan satu majlis ta'lim itu, ada satu waktu namanya curhat. Faham curhat? Menadu, membukakan cerita, bongkar hati, bengkel masalah. Sini ada orang tua datang kepada saya menceritakan soal anak. Saya datangkan anaknya, tapi di belakang orang tua tidak tahu. Bagaimana orang tua kamu? Dia cerita macam-macam orang tua. Jadi sebelum anak durhaka kepada orang tua durhaka duluan. Habis itu saya datangkan anak sama orang tuanya berhadapan, dan saya selesaikan masalah. Suami isteri, isterinya selalu mencerita kepada saya suaminya selingkuh, berbuat macam-macam sama wanita lain. Saya bawakan suaminya, tambah ditahu sama isterinya. Saya datangkan, saya bertemu, duduk ngobrol-ngobrol, terbongkar banyak cerita. Sebabnya dia berlaku macam itu salah, sebabnya isterinya sendiri. Karena terlalu dia perhatian. Pas dia keluar, cantik luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, macam hantu. Ini salah satu sebab. Baru kita ketemukan berdua, sama-sama berbaiki,